Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari S1 Manajemen tahun 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya konsentrasi sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang saya ajukan dengan judul Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan UMKM Konveksi di Kabupaten Tegal. Saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian saya. Apa yang melatar belakangi saya ingin melakukan penelitian ini? Yang pertama adalah adanya kondisi perekonomian yang saat ini sedang kita hadapi, di mana kita menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Banyak sekali bidang-bidang yang terdampak, termasuk salah satunya adalah bidang konveksi dan juga fashion yang mengalami penurunan omset sekitar lebih dari 20%. Di samping itu, secara lebih mengerucut atau lebih khususnya lagi, saya juga mendatangi situasi di lingkungan saya, khususnya di Kabupaten Tegal, di Desa Tembok Bejaran, Kecamatan Adiwerna. Saya menemui beberapa pemilik konveksi, UMKM konveksi. Saya menanyakan bahwa ternyata mereka mengalami permasalahan di bidang produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan dapat diukur dengan 3 hal, yaitu kuantitas, kualitas, dan juga ketepatan waktu. Yang pertama adalah kuantitas. Di sini saya melihat adanya permasalahan di mana jumlah produksi dari karyawan UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Selain dari sisi kuantitas, dilihat juga dari sisi ketepatan waktu, di mana karyawan UMKM ini mengalami keterlambatan penyelesaian produksi, di mana seharusnya dalam 1 bulan mereka harus menyelesaikan proses produksi dalam rentang waktu 21 sampai dengan 24 hari, tetapi mereka mengalami proses kemunduran dari target yang ditetapkan, sehingga memaksakan mereka bekerja pada Sabtu dan Minggu. Nah, ini menandakan adanya penurunan dari tingkat produktivitas kerja karyawan. Dan produktivitas kerja karyawan dari beberapa literatur yang sudah saya baca, bahwa ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi, termasuk salah satunya adalah kondisi internalnya dari sisi karyawan, dari keahlian dan juga keterampilan karyawan yang bisa diperoleh melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan juga motivasi karyawan yang diperoleh melalui upah. Saya tertarik pada variabel pelatihan. Lalu saya melakukan wawancara dan juga observasi mendalam kepada beberapa pemilik UMKM mengenai variabel pelatihan. Dan beberapa pemilik UMKM menyetujui bahwa kurangnya tenaga terlatih di lingkungan mereka. Mereka juga tidak menerapkan bahwa mereka harus merekrut tenaga yang pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Tetapi pelatihan ini cukup mempengaruhi karena karyawan yang memiliki pelatihan, yang pernah melakukan pelatihan kerja cenderung memiliki ritme kerja yang lebih positif. Dan dari data yang sudah terkumpul, saya melihat 20% saja karyawan pernah melakukan pelatihan secara mandiri di balai pelatihan kerja, seperti pelatihan menjahit, pelatihan memotong bahan ataupun sablon. Hanya 20% saja, sedangkan 80% sisanya tidak pernah mengikuti pelatihan dimanapun. Selanjutnya mengenai pengalaman kerja. Selaras dengan pelatihan, pengalaman kerja juga merupakan salah satu media untuk meningkatkan kemampuan dan juga keahlian dari karyawan. Saya telah melakukan wawancara juga terhadap beberapa karyawan dan didapatkan hasil bahwa 36% karyawan pernah bekerja sebelumnya di rumah usaha konveksi lain, baik di Jakarta, di luar Kabupaten Tegal, maupun di luar dari desa Tembok Benjaran, Kecamatan Adiwerna. Sedangkan 64% sisanya tidak pernah bekerja di rumah usaha konveksi manapun, sehingga pengalaman pertama bekerja mereka itu ada di desa Tembok Benjaran, Kecamatan Adiwerna ini. Nah, saya juga menanyakan bagaimana pemilik UMKM menanggapi ini. Untuk menanggapi karyawan yang baru, yang belum pernah terlatih sebelumnya, yang belum memiliki pengalaman kerja, mereka menyediakan program pelatihan selama 3 bulan pertama, di mana mereka dipantau dan juga dilatih untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Karena memang sejatinya tujuan UMKM ini adalah untuk memperluas lapangan kerja di lingkungan mereka. Faktor selanjutnya yang mungkin dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah upah. Mengutip pendapat dari Bahrun tahun 2020, upah dapat mempengaruhi semangat kerja, dan semangat kerja turut mempengaruhi juga sikap produktif individu di tempat kerja. Upah yang diterima oleh karyawan UMKM konveksi di Desa Tembok Bejaran, setelah saya tanyakan, upah mereka berkisar pada 40.000 sampai 55.000 per hari. Sehingga dalam rata-rata hari kerja mereka dalam sebulan, yaitu 24 hari, mereka memperoleh upah sebesar 960.000 sampai dengan 1.320.000 per bulannya. Angka ini masih berada di bawah UMR Kabupaten Tegal, di mana pada tahun 2021 UMR Kabupaten Tegal mencapai angka 1.958.000. Sehingga saya melihat bahwa upah yang masih sedikit ini juga kemungkinan besar mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Penulis memilih objek penelitian di salah satu sentra UMKM di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Tembok Benjaran,
Karena memang selain permasalahan yang peneliti angka sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, tetapi juga peneliti melihat bahwa belum banyak penelitian yang dilakukan di sentra UMKM ini khususnya pada bidang sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan dampak positif atau dapat memberikan masukan untuk pemilik UMKM dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya dari sisi pelatihan, pengalaman kerja, dan juga upah. Penelitian mengenai pelatihan kerja dan juga produktivitas sebelumnya pernah diteliti oleh Ilyas beserta dengan rekan-rekannya tahun 2017, di mana dalam studinya dijelaskan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan mengenai pengalaman kerja diteliti oleh Putri tahun 2020, ini juga penelitian di bidang UMKM juga. Dalam penelitian Putri ini didapatkan hasil bahwa pengalaman kerja mempengaruhi produktivitas kerja karyawan UMKM. Lalu untuk upah sendiri sebelumnya pernah diteliti oleh Alam dengan rekan-rekannya pada tahun 2020 kemarin, dan ditemukan hasil bahwa tingkat upah mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan. Maka dengan latar belakang yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh pelatihan, pengalaman kerja, dan upah terhadap produktivitas kerja karyawan UMKM konveksi di Kabupaten Tegal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana deskripsi dari pengaruh pelatihan, pengalaman kerja, dan upah terhadap produktivitas kerja karyawan UMKM. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan? Yang ketiga, apakah pengaruh antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan? Yang keempat, apakah pengaruh antara upah dengan produktivitas kerja karyawan? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mendeskripsikan tentang pelatihan, pengalaman kerja, dan juga upah dan juga produktivitas kerja karyawan UMKM. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan UMKM konveksi di Kabupaten Tegal. Manfaat dari penelitian ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk bagi peneliti tersendiri, manfaatnya adalah untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru bagi peneliti terkait dengan bidang pelatihan, pengalaman kerja, upah dan juga produktivitas kerja karyawan khususnya untuk karyawan UMKM. Lalu bagi UMKM konveksi sendiri, khususnya di Desa Tembok Penjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pemilik UMKM meningkatkan produktivitas kerja karyawan mereka yang dilihat dari sisi pelatihan, pengalaman kerja dan juga upah. Lalu bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan inspirasi atau dapat memberikan manfaat untuk bahan penelitian selanjutnya. Lalu bagi Universitas Negeri Jakarta, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya mengenai kajian teoretik. Untuk variabel terikatnya produktivitas kerja. Pengertian produktivitas kerja menurut Parvalin tahun 2019, produktivitas merupakan perbandingan antara banyaknya input untuk menghasilkan suatu output tanpa harus mengorbankan kualitas dari output. Sedangkan menurut Petrianut tahun 2013, produktivitas kerja dapat definisikan sebagai kemampuan tenaga kerja dalam pembuatan barang atau jasa dalam periode waktu yang lama. Jadi produktivitas ini tidak hanya diukur melalui kuantitas, namun juga kualitas dan juga sisi dari ketepatan waktu. Dan teori penghubung di sini, teori penghubung yang peneliti gunakan ada 3 teori penghubung. Yang pertama, teori kekuatan karakter di tempat kerja atau karakter strength at work yang diungkapkan oleh Peterson and Ford tahun 2009 dan didukung oleh Seligman tahun 2015. Pada teori ini dijelaskan bahwa kekuatan karakter individu sangat mempengaruhi sikap individu di tempat kerja. Jadi, karakter kekuatan ini dapat diperoleh melalui pelatihan maupun pengalaman kerja. Dan individu yang memiliki kekuatan karakter itu akan menunjukkan sikap yang lebih produktif di tempat kerja. Lalu teori yang kedua ada teori produktivitas tingkat upah atau productivity theory of wages level yang diungkapkan oleh Kuh tahun 2019, dan teori ini merupakan pengembangan dari teori kurva Phillips atau Phillips curve theory. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa tingkat upah dengan keuntungan organisasi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa negara di Amerika Serikat seringkali meningkatkan upah ketika keuntungan organisasi meningkat. Namun juga terdapat beberapa negara, beberapa perusahaan di beberapa negara yang mereka meningkatkan upah agar keuntungan atau profit mereka meningkat. Jadi keuntungan dengan upah ini saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang ketiga ada teori pembelajaran melalui pengalaman atau learning by experience theory yang diungkapkan oleh Pankras tahun 2010 yang menguatkan teori ekonomi lama dari Locke tahun 1689 dan Habermas tahun 1976. Nah, pada teori pengalaman ini menunjukkan bahwa pengalaman ini merupakan salah satu proses pembelajaran secara continuity. Jadi apabila seorang individu melakukan pengalaman kerja atau bekerja dalam masa kerja yang lama, artinya mereka sedang belajar secara terus-menerus dan pemahaman mereka tiap hari semakin meningkat. Nah, itulah mengapa dinamakan bahwa teori pengalaman ini merupakan teori pembelajaran terus-menerus dan dapat mempengaruhi sikap produktivitas kerja mereka di tempat kerja.
Dimensi dan indikator produktivitas kerja, peneliti mengambil teori dari Sudarmayanti tahun 2019. Ada dua dimensi, yaitu efektivitas dan juga efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki indikator kualitas, kuantitas, dan juga ketepatan waktu. Sedangkan dimensi efisiensi memiliki indikator minimnya kesalahan kerja, kreativitas dalam proses kerja, lalu inovasi dalam proses pekerjaan. Selanjutnya, variabel bebas pelatihan. Pelatihan sendiri menurut Dasar tahun 2015 itu adalah rangkaian prosedur yang ditujukan untuk mengarahkan dan mengajarkan keterampilan atau cara kerja kepada beberapa karyawan baru atau karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Lalu menurut Sudarmayanti, pelatihan ini adalah suatu prosedur pembelajaran jangka pendek dan sistematis serta terorganisir di mana karyawan memahirkan kemampuan dan juga pengetahuan mereka yang berfungsi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dimensi dan indikator pelatihan kerja menurut Dassler tahun 2015, dimensinya terdiri atas pelatih, peserta, metode, materi pelatihan, dan tujuan pelatihan. Untuk dimensi pelatih terdiri atas beberapa indikator seperti kompetensi, kualifikasi, dan juga kemampuan motivasi peserta. Pada dimensi peserta memiliki indikator latar belakang pekerjaan, semangat kerja, dan juga motivasi kerja. Pada dimensi metode memiliki indikator kesesuaian metode dengan materi pelatihan, metode yang menarik, serta kesesuaian metode dengan jenis pelatihan. Lalu pada dimensi materi pelatihan terdiri atas beberapa indikator, yaitu kesesuaian dengan tujuan pelatihan, kelengkapan materi, serta materi yang mudah dipahami. Lalu dalam dimensi tujuan pelatihan terdiri atas indikator peningkatan keterampilan peserta, pemahaman prosedur kerja, serta pemahaman etika kerja. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini menurut Weiss tahun 2014 dapat didefinisikan sebagai wadah atau sarana di mana individu meningkatkan keterampilan khususnya terkait dengan pekerjaan. Individu di sini mereka selain meningkatkan keterampilan tapi juga mereka mengenal lingkungan kerja, budaya kerja, serta bermanfaat untuk membangun hubungan sosial mereka. Pendapat lain datang dari Habibah tahun 2017, pengalaman kerja merupakan proses pembangunan dan pengembangan keterampilan serta kecakapan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan karena keikutsertaan karyawan dalam menyelesaikan tugas dari pekerjaan yang dibebankan. Dimensi dan indikator dari pengalaman kerja. Dimensi pengalaman kerja ada dua, yaitu masa kerja dan juga tingkat keterampilan. Yang pertama masa kerja. Masa kerja di sini memiliki beberapa indikator, lama waktu individu bekerja, lama waktu individu menguasai pekerjaan, lama waktu individu untuk menguasai peralatan kerja. Sedangkan pada dimensi yang kedua, yaitu tingkat keterampilan dapat diukur dengan 3 indikator, profesionalitas kerja, kemampuan fisik untuk menyelesaikan pekerjaan, dan juga keterampilan menggunakan peralatan kerja. Pendapat ini datang dari Siagian tahun 2014. Terkait dengan variabel bebas lainnya, yaitu upah. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja ketika telah terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Upah ini harus dibayarkan selama masa kerja berlangsung. Pendapat lain juga datang dari Jaeger tahun 2020 bahwa upah merupakan hasil tawar-menawar antara pekerja dengan perusahaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upah ini juga salah satu usaha untuk mempertahankan karyawan. Pendapat ini datang dari Amity and Davis tahun 2012. Davis et al. Tahun 1995. Dimensi upah ada dua, yaitu adil dan juga kompetitif. Dalam dimensi adil terdapat indikator upah dibayarkan tepat waktu, upah sesuai hasil kerja, upah sesuai masa kerja. Pada dimensi kompetitif, upah memiliki 3 indikator, yaitu upah sesuai dengan UMR, upah sama dengan rumah usaha sejenis, serta tunjangan kerja. Selanjutnya mengenai penelitian relevan, yang pertama dari Vejo and Paniran tahun 2016. Dalam penelitian yang mengangkat judul Impact of In-Service Training and Staff Development of Workers' Job Performance and Optimal Productivity in Public Secondary School in Osun State, Nigeria pada Journal of Education of Practice, Volume 7, Number 33, 2016, diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh yang positif dan juga signifikan antara pelatihan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan penelitian lainnya datang dari Diski et al. Tahun 2019 pada judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pengrajin Kuningan di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Ini dari Jurnal Pendidikan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi atau penelitian yang peneliti angkat, yaitu pada objeknya sama-sama mengambil objek dari tenaga kerja dari usaha kecil. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap produktivitas kerja. Penelitian lainnya datang dari Alam et al. Tahun 2020 dalam judul The Effect of Wages and Welfare Facilitation on Employee Productivity, Mediating Role of Employee Work Motivation, Australian Accounting Business and Finance Journal. Nah, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa tingkat upah terbukti berpengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kerangka teoretik dan juga hipotesis penelitian. Pada kerangka teoretik menggambarkan antara hubungan antara variabel bebas X1 pelatihan, variabel bebas X2 pengalaman kerja, variabel bebas X3 upah terhadap produktivitas kerja karyawan atau variabel terikat. Sehingga hipotesis yang peneliti simpulkan adalah
Pada hipotesis yang pertama, HO-nya adalah pelatihan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan HA-nya pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Hipotesis yang kedua, HO-nya adalah pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan H-alpha-nya adalah pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Pada hipotesis yang ketiga, HO-nya upah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. H-alpha-nya yaitu upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Metode penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2021 dengan objek penelitian yang dipilih adalah UMKM konveksi yang berada di Desa Tembok Benjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Desain penelitiannya ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Nah, metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu variabel, serta metode desain penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pendapat ini datang dari Sugiono tahun 2013. Populasi dan sampel. Populasi ini adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi adalah seluruh karyawan UMKM konveksi di Desa Tembok Benjaran, Kecamatan Adiwarna berjumlah 65 orang. Karena jumlah populasi di bawah 100, maka teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau saturation sampling. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau saturation sample dengan sejumlah sampel 65 karyawan. Dengan operational variable, produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan rasio input dan output pada perusahaan tanpa mengorbankan kualitas dari output. Artinya sejauh mana tingkat efektivitas dan juga efisiensi dari kerja karyawan dalam menggunakan input untuk menghasilkan output yang tidak hanya dinilai secara quantity namun juga quality. Operational variable pada pelatihan atau X1 yaitu pelatihan adalah segenap usaha yang dilakukan pekerja untuk meningkatkan keahliannya. Di mana dalam pelatihan ini terdapat pelatih atau instruktur yang memberikan materi pelatihan terhadap peserta pelatihan dengan beberapa metode yang sesuai dengan materi pelatihan dan disampaikan untuk mencapai tujuan dari pelatihan yang telah ditetapkan. Operational variable pada pengalaman kerja atau variabel bebas yang kedua. Pengalaman kerja adalah proses berharga yang dilewati seseorang untuk meningkatkan keterampilan dan juga mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaan. Di mana dalam pekerjaan ini seseorang akan melewati masa kerja tertentu untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka. Operational variable upah. Upah adalah balas jasa yang merupakan hasil tawar-menawar antara pekerja dengan perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upah ini diberikan secara adil dan kompetitif, di mana adil ini artinya objektif, serta kompetitif sesuai dengan standar industri atau organisasi tempat mereka bekerja. Skala pengukuran. Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert. Skala pengukuran Likert dalam penelitian ini memiliki 5 titik pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Menurut pendapat dari Budiaji tahun 2013, bahwa jumlah titik respon kurang dari 5 memiliki indeks reliabilitas, validitas, dan kekuatan diskriminasi yang buruk. Sedangkan jumlah titik respon 5 atau di atas 5 memiliki indeks reliabilitas, validitas, dan kekuatan diskriminasi yang lebih baik. Untuk itu, peneliti memilih skala Likert yang memiliki 5 alternatif jawaban. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner, di mana dalam kuesioner ini berisikan tentang pernyataan yang tertulis guna memperoleh informasi dari responden mengenai variabel yang diteliti atau yang diamati. Kuesioner yang disebar memiliki 42 butir pernyataan yang dapat menggambarkan melalui tanggapan responden terhadap variabel pelatihan, pengalaman kerja, upah, dan produktivitas kerja karyawan. Responden akan memilih alternatif jawaban dari skor 1-5, di mana 1 merepresentasikan sangat tidak setuju, 2 merepresentasikan tidak setuju, 3 merepresentasikan kurang setuju, 4 merepresentasikan setuju, serta 5 merepresentasikan sangat setuju. Nah, teknik analisis data. Yang pertama, uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri atas 2, uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menguji seberapa valid pernyataan yang peneliti gunakan untuk mengukur dari variabel. Uji validitas memiliki kriteria jika R hitung lebih besar sama dengan dari R tabel dengan nilai signifikan 0,05 dapat dikatakan valid. Tetapi jika R hitung kurang dari R tabel dengan nilai signifikan 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliable. Uji reliable ini digunakan untuk melihat apakah suatu instrumen ini reliable untuk dijadikan sebagai alat pengukuran dari suatu variabel. Kriteria uji reliable ini dengan menggunakan Cronchbench alpha, di mana Cronchbench alpha lebih dari 0,70 maka dinyatakan reliable. Pendapat ini saya ambil dari Ghazali tahun 2018. Ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sugiono tahun 2017 adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian atau data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan general yang dilakukan secara umum. Analisis deskriptif ini peneliti menggunakan kuesioner yang disebar kepada 65 karyawan. Dan nantinya data ini akan diketahui rata-rata nilai jawaban dari tiap variabel mengenai pelatihan, pengalaman kerja, upah, dan juga produktivitas kerja karyawan.
Untuk mempermudah proses interpretasi data, peneliti menggunakan rumus umum untuk membuat scoring. Yang pertama, untuk presentasi tertinggi dengan rumus skor tertinggi dibagi skor tertinggi dikali dengan 100%, sehingga skor tertingginya itu ada 100%. Lalu yang kedua, untuk presentasi terendah menggunakan rumus skor terendah dibagi dengan skor tertinggi dikali dengan 100%, sehingga untuk presentasi terendahnya itu ada 20%. Untuk itu, peneliti menggunakan kriteria interpretasi skor dengan skor kriteria 0-20%. Untuk variabel pelatihan dengan kategori jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju, maka dapat dikategorikan sangat tidak baik untuk skor kriteria 0-20%, lalu kriteria 21%-40% tidak baik, skor kriteria 41%-60% cukup, sedangkan skor kriteria 61%-80% baik, dan 81%-100% sangat baik. Kriteria ini berlaku untuk seluruh variabel, baik pelatihan, pengalaman kerja, upah, dan produktivitas kerja, dengan kategori untuk jawaban sangat tidak setuju dan juga tidak setuju. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas dengan kriteria jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian dinilai tidak berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang berdistribusi secara normal. Uji linearitas. Uji linearitas memiliki dua kriteria. Yang pertama itu dengan membandingkan nilai signifikansi 0,5%. Jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih dari 0,5%, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan jika nilai deviation from linearity signifikannya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Data yang baik adalah data yang tidak memiliki linearitas. Untuk kategori yang kedua dapat menggunakan nilai F hitung dengan F tabel. Ketika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka ada hubungan linear antara variabel bebas dan juga terikat. Sedangkan jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear yang signifikan antara variabel bebas dan terikat. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Tetapi jika nilai VIF-nya lebih dari 10, maka data mengandung multikolinearitas. Data yang baik adalah data yang tidak mengandung multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji hipotesis di sini peneliti menggunakan dua, yaitu analisis regresi linear berganda dan juga uji parsial atau uji T. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat, apakah positif atau negatif, dan untuk mengetahui perubahan pada variabel terikat apabila variabel bebas mengalami peningkatan dan penurunan. Uji parsial atau uji T ini juga untuk menguji hipotesis dan memiliki dua tipe kriteria. Yang pertama dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis dinyatakan diterima atau ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan ditolak atau tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan kriteria yang kedua adalah dengan menggunakan perbandingan nilai T hitung dan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka hipotesis dinyatakan diterima atau ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis dinyatakan ditolak atau tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian yang saya ajukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.